Oke teman-teman, balik lagi di video saya. Nah, untuk di video kali ini seperti biasa lah ya, saya mau update lagi perkembangan cana yang saya pelihara. Nah, untuk di video kali ini juga saya mau kasih lihat ke kalian cara saya ngasih makan dan pakan yang saya pakai untuk ngeprogres auranti yang saya pelihara gitu. Karena masih banyak juga ya di komentar spill pakan, spill pelet, spill pakan, spill pelet. Padahal ya udah sering saya share juga kan untuk pelet yang saya pakai, pakan yang saya pakai. Ya pokoknya pakan lah, seputar pakan udah sering saya share gitu. Jadi karena masih banyak yang nanya, saya nanti di video kali ini bakal kasih makan juga gitu. Sekalian spill lah ya pakan yang saya pakai. Oke. Nah, ini untuk updateannya. Ini untuk tank yang gede saya pakai lagi. Saya ganti auranti yang waktu itu saya beli karena yang gedenya udah laku kan. Dan yang baru yang kemarin tadinya di sini tuh makannya kurang rakus lah atau agak sulit, jadi saya tuker sama yang ini. Nah, kalau yang ini kebetulan dia rakus di sini nih, langsung enakan lah. Tuh. Dan sekalian juga kan biar cepet gede juga nih untuk ikan yang ini, karena ya menurut saya lumayan sih untuk potensinya. Bisa dilihat juga dari sirip putihnya masih banyak gitu. Nah, ini untuk yang atas ya, mentalnya dia masih satset ya, jadi dia mental flaringnya tuh agak kurang tuh. Jatuhnya dia mentalnya malah satset gitu, ngikutin tangan tuh. Ini juga untuk dorsal putihnya masih ada, jadi kayaknya masih bisa bertumbuh lah. Tuh. Ya mentalnya kayak gini lah. Jadi kalau misalkan dia mau flaring, dia harus dikacain. Nah, ini lanjut ke yang bawah. Ini favorit saya nih. Tuh, ini juga dorsal putihnya masih ada ya. Nah, kalau saya sukanya mentalnya kayak gini nih. Jadi dia tipenya flaring. Saya kurang suka sama mental yang kayak tadi yang atas. Dia tuh mentalnya kan satset, jadi kayak kurang anggun lah kalau untuk dijadiin display. Nah, kalau yang kayak gini saya lebih suka nih. Tuh. Jadi tipenya dia flaring kalau dikasih interaksi tangan. Tuh. Enak kan kalau misalkan mental kayak gini tuh. Jadi gimana ya, anggun lah kalau misalkan untuk dijadiin display. Lanjut ke yang atas. Nah, ini untuk yang kayak full dot ya. Dan saya pun sebenarnya ngelihat kayaknya emang ada potensi untuk mutasi sih ke full dot, karena dari bagian marking muka tuh kalau yang lain tuh kuning ke goldan gitu, kayak warna gold. Nah, kalau untuk ikan yang ini dia tuh di bagian mukanya tuh malah mutasinya warnanya ke hitam tuh. Kalau misalkan kalian lihat. Nah, ini lanjut ke yang bawah, ini yang markingnya tebel, bisa kalian lihat ya. Tuh. Nah, kenapa juga saya bilang untuk masalah gondrong itu saya balikin lagi ke bakat ikannya, karena bisa kalian lihat di ikan yang ini dan yang atas tadi beda ya. Kalau untuk yang atas dia nggak ada si dorsal putih, nah yang ini tuh ada, walaupun si tulangnya tuh udah bercabang tuh. Bisa kalian lihat ya, dia tulangnya udah bercabang tapi masih bisa numbuhin dorsal putih. Dan di ekor juga sama tuh, dia ngelebarin, jadi kayak ada selaput-selaput putih itu untuk dia ngelebarin. Dan ini tanpa serit, sekali lagi. Tuh, ini terbilangnya cukup jelas lah ya untuk si dorsal putihnya tuh.
Oke, kita lanjut ke yang bawah. Ini ranti SB yang saya beli. Nah, ini sekarang udah ada perkembangannya ya. Dia tuh dari marking muka sama warna udah mulai berubah lah. Karena sebelumnya kan di pemilik sebelumnya itu di eksperimen pakai pelet merah. Jadi dia badannya dominan ke coklat. Sekarang udah menurut saya normal gitu. Tuh. Ini juga marking palanya udah makin banyak lah. Cuman emang belum terlalu biru gitu untuk ikannya. Belum ada gradasi biru. Lanjut ke yang atas, ini ikan yang ranti yang kecil ya. Ini untuk perkembangannya bagus, cuman nggak terlalu bagus lah. Cukup bagus. Karena dari warna dia udah mulai glowing gitu. Nah, ini untuk sebelahnya. Tuh. Kenapa sekali lagi saya bilang untuk gondrong itu saya balikin lagi ke bakatnya ya, bukan dari cara pemeliharaan saya. Karena ya di beberapa ikan ada yang perubahannya itu lama lah, cukup lama gitu. Dan ya terbilang nggak bisa gondrong gitu menurut saya. Tuh, ini untuk ikan yang asal di tank meter, saya pindah ke sini ya. Karena daripada makannya susah kan, jadi mending saya pindah. Nah, ini untuk maru yang saya tujuannya untuk coba progres bakalan muncul lagi barnya atau enggak gitu. Cuma untuk perkembangannya dia masih belum terlalu kelihatan sih, masih kayak gini-gini aja. Cuman sekarang udah saya kasih polos gitu si substratnya, karena biar lebih gampang lah untuk ngebersihinnya, karena tanknya kecil kan. Nah, ini untuk ikan yang marking mukanya udah paling jadi nih. Tuh, ini udah lebih ke golden ya. Tinggal nungguin full aja nih di bagian atas kepalanya, karena udah mulai kelihatan juga di atas kepalanya. Tuh, ini juga lebih ke mental satset, cuman dia masih ada flaringnya gitu. Kalau misalkan yang tadi yang atas dia satset tapi flaringnya kurang gitu. Nah, kalau ini masih ada flaringnya. Nah, untuk pakan nih sekali lagi saya kasih tahu ya. Makanya kalau misalkan nonton kalian sampai habis gitu, jadi kalian bisa lihat pakan yang saya pakai. Nih, untuk peletnya saya pakai ini, dan saya pakannya pakai kodok. Nah, untuk kodok sendiri sebenarnya ada pola makan berbeda gitu kalau untuk masalah kodoknya. Untuk kodok kenapa saya bilang pola makannya berbeda, karena kalau untuk saya ya dibedain dari ukuran size yang didapat. Kalau misalkan si kodoknya dapatnya ukuran yang kecil-kecil, saya bisa mungkin sehari sekali gitu. Kalau misalkan agak gedean sedikit, saya bisa kasih 2 hari sekali. Kalau misalkan si kodoknya gede, baru saya kasihnya itu 3 hari sekali. Jadi gitu. Kalau untuk pola makan kodok sebenarnya jadi opsi ya kalau misalkan dilihat dari size si kodoknya. Karena kalau misalkan kecil dikasih 3 hari sekali kasihan juga ya. Dan nanti malah makin lama juga si ikannya gede. Karena saya pun kan ingin si ikannya pun cepet gede gitu. Jadi ya ibaratnya masih porsi push, tapi masih di porsi lah agar nggak terlalu berlebihan. Ini sebelum dikasih makan hidupnya seperti biasa lah ya. Udah sering saya share juga lah cara pemberian pakan saya. Sebelum dikasih pakan hidupnya saya kasih pelet dulu. Tuh, untuk semua cananya. Nah, cuman ini untuk di video ini nggak saya videoin semua ya, untuk beberapa ikan aja, karena kalau misalkan semuanya saya videoin takutnya malah kelamaan gitu. Pokoknya untuk pemberian pakan saya kasih peletnya dulu, karena untuk pelet pokoknya saya kasih pakannya tiap hari aja, nggak pernah dipuasain. Nah, cuman kalau untuk
kataknya itu opsi, kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Pokoknya maksimal itu 3 hari sekali. Dilihat dari size si kodoknya pas mau dikasih makan ya. Nah, kalau misalkan udah baru kita kasih kodoknya. Kalau peletnya udah habis. Jadi ya pokoknya untuk pakan sebenarnya udah sering saya share ya. Mungkin dari kalian yang masih nanya, lihatnya mungkin baru setengah-setengah, pas saya nge-review ikannya doang, baru sampai situ, nggak sampai selesai, jadi masih ditanyain. Padahal wah udah sering banget lah, saya selalu bilang ya, saya udah sering banget kasih tahu pakan yang saya pakai dan cara pemberian pakan untuk ikan-ikan saya gitu. Oke. Mungkin untuk di video kali ini segitu aja. Mungkin dari kalian atau ada yang ingin ditanyain atau ingin menambahkan, bisa kalian taruh aja di kolom komentar. Terima kasih.